terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel. Masih bersama saya Ridi Saril dan narasumber kita yang multi talented, Indri. Yes, Oke, anyway, tadi jadi model dan saya juga menurut apa yang saya baca nih ya, pernah jadi bekerja di sebuah perusahaan juga, media pula ya. Betul. Masya Allah. Itu di mana tuh? Dulu kita jadi nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa ya Nggak disebut apa-apa, ya. nggak Jadi apa-apa. ya, jadi dulu itu nyambung lagi ya Kak, dan dunia modeling itu kan aku ikut-ikut perlombaan tuh, berbagai kompetisi-kompetisi, tapi itu memang aku milih kompetisinya. Kan dulu biasanya tuh kalau model tuh ikut aja semua gitu ya. Dulu di aku tidak, karena ikut lomba itu orang juga butuh modal, Kak Redias ya, butuh modal. Dulu ibuku tuh sampai kayak kita ikut lomba tuh satu kali lomba biasa persiapannya 500 sampai 1 juta gitu, karena kostum, make up dan segala macam itu kan banyak banget. Jadi aku pikir kayaknya nggak usah semua deh kita ikutin, kita pilih aja kompetisi yang memang walaupun kita nggak juara tapi kompetisi itu ada manfaatnya untuk kita, ada value-nya gitu ya. Betul. Nah itu aku ikut sampai akhirnya aku beberapa gelar lah bisa aku capai. Kemudian dari gelar-gelar tersebut aku kemudian namanya kedengeran nih di Makassar gitu, karena aku pilih lomba-lomba yang memang prestisius gitu ya. Setelah itu, nah setiap langkah kecil yang kita lakukan seperti yang aku bilang itu pasti akan berdampak positif gitu. Walaupun nggak sekarang tapi nanti. Nah itulah yang aku rasakan Kak Redias. Akhirnya aku dipanggil untuk menjadi marketing communication di salah satu media. Wow. Di usia masih 18 tahun waktu itu. Waktu itu di mana? Boleh sebutin nggak apa-apa? Nah itu aku tamat SMA, kemudian aku diundang oleh salah satu media, yaitu dia MNC TV kalau sekarang. Dulunya? Dulunya itu adalah Sun TV, iNews sekarang, iNews. Jadi di bawah grup dari MNC. Nah di Makassar dulu itu pertama namanya adalah Sindo TV. Setelah Sindo TV nggak lama berubah nama jadi Sun TV, Sun TV Kak. Nah sekarang iNews TV namanya. Nah itu mereka baru banget di Makassar bikin stasiun gitu ya. Kemudian masih kurang presenter dan semua yang ada dalam itu masih kurang, masih ngambil dari Sindo Koran. Nah jadi waktu itu direktur. Atau jangan-jangan ada yang direkrut dari Pulau Jawa ke sini buat tampil atau gimana tuh? Ada, tapi sebagai trainer waktu itu, trainer untuk presenter dan lain-lainnya. Jadi semua yang pegang itu masih orang-orang Sindo TV. Kebetulan nggak ada markomnya. Kemudian aku diajakin, Indri jadi markom. Aku tuh kayak, markom itu apa gitu ya? Maksudnya karena kan kita baru tamat SMA ya, bisa nggak dengan maksudnya ijazah SMA kita nggak tahu apa-apa, tapi mereka melihat dari kemampuan kita, skill komunikasi dan juga link yang udah terbentuk gitu ya dari kita sekolah gitu. Karena kan kalau kita nge-MC itu setiap klien akan menjadi berarti link baru kita ya Kak ya. Jadi mereka tuh akan menjadi calon-calon klien kita berikutnya gitu sih, pertimbangan mungkin ya dari waktu itu direktur aku. Kemudian jadi markom itu cukup lama, aku 1 tahun. Jadi kuliah sambil kerja, sambil nge-MC itu semuanya dalam 1 tahun itu. Setelah 1 tahun, Sun TV udah berkembang banget waktu itu karena kita udah bikin yang namanya lomba presenter. Itu lomba presenter satu-satunya di Kota Makassar waktu itu. Saat itu ya? Saat itu, karena kedengerannya luar biasa. Kita bikin di waktu itu salah satu hotel juga besar ya, dan yang peminatnya tuh bagus-bagus banget Kak. Akhirnya kita melahirkan presenter-presenter TV, salah satunya yang udah jadi nasional nih sekarang di ini ya, di ibu kota. Nah, setelah itu aku diajakin sama Trans waktu itu, tapi Transcorp. Ya Transcorp, tapi untuk pegang mall sama theme park waktu itu. Jadi markom juga gitu. Sebenarnya karena kan memang mindsetnya aku adalah setiap kesempatan itu pasti akan mendatangkan banyak sekali kesempatan lainnya. Betul, ya, gitu value ya. Value untuk diri kita ya. Jadi aku tuh dulu karena masih muda ya, anak muda itu kan jiwanya ayo gitu ya. Coba semua, banyak pertimbangan gitu ya. Jadi aku waktu itu. Ternyata beban tanggung jawab kerjanya memang bisa, cuman yang tidak bisanya adalah ketika kita sambil kuliah ternyata di perusahaan itu. Karena dia office hour kan, jadi jam kerjanya tuh udah paten lah, kita nggak bisa kabur-kaburan gitu. Jadi setelah dari media baru ke Transcorp ya, betul. Ke ini ya, mall ya, seperti itu ya. Tepatnya sebagai marketing komunikasi. Sama markom juga, sama. Ya? Cuman memang karena jamnya nggak bisa dapat gitu ya dengan kuliah aku, dengan MC tuh nggak bisa Kak. Bener-bener
benar-benar kalau kita di Trans waktu itu tuh harus benar-benar fokus kerja gitu di mall betul, gitu betul, ya. betul. Jadi aku pikir kayaknya banyak yang harus aku korbankan nih kalau kerja di sini. Kalau di media dulu kan aku masih bisa nge-MC, masih bisa bla 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 bla, masih bisa kuliah. Kayaknya agak berat nih, jadi aku lepas. Tapi gitu. tunggu dulu, waktu jadi markom di salah satu media lokal nih, Sahan TV ya sebutlah, sempat jadi presenter kan? Iya. Oke, waktu itu itu karena kita nggak punya presenter kan, Elias. gitu. Jadi waktu itu kan kita presenternya bisa dihitung jari ya, cuma 2 kayaknya, itu pun dari karyawan Sindo Koran itu Kak. Kebetulan cantik gitu ya teman aku, cantik juga, terus inilah kamera face lah. Jadi pokoknya dilatih all lah. packaging ya. Betul, dilatih lah tuh jadi presenter. Oke. Nah, jadi aku mau nggak mau juga harus turun gitu. Itu pengalaman. Sebelumnya aku juga udah jadi presenter sih Kak. Sebelum aku masih sekolah itu aku di Makassar TV dulu sempat. Yes. Wow. Tapi nggak lama karena itu sekolah kan gitu. Jadi aku sempat jadi presenter juga di Makassar TV. Dan setelah itu ya gitu lanjut di Sun TV itu aku jadi presenter news. Cuman kalau untuk news itu kan kita benar-benar yang harus kayak gitu ya. Sementara aku kan gini guys ya, banyak gerakan tambahan jadi gimana gitu. Oke, siap. I see. But anyway ya, terlepas daripada bidang kerjaan, di samping itu pula banyak prestasi juga. Kalau nggak salah yang saya dengar ini Putri Bunga ya pernah Miss Celebrity juga. Duta apa tadi ya kalau nggak salah. Boleh diceritain lagi ke pemirsa nggak prestasinya ya di dunia pageant ya, perpageantan supaya hayati yang dulu di tuh rumah nggak bisa terlalu lihat. booming ya, kata pageant itu nggak terlalu booming. Jadi Okay. dulu tuh waktu zaman kita lomba tuh nggak booming gitu kata-kata pageant. Dulu tuh memang, tapi memang dulu yang ada beberapa kompetisi yang bergengsi di tahun kita lah, waktu di generasi kita lah gitu ya. Jadi banyak kategori lomba nih. Tapi sekali lagi balik lagi yang tadi aku bilang, aku tuh salah satu orang yang udah setting aku harus ikut lomba yang mana untuk bisa mencapai goals aku gitu. Jadi udah ada inilah rencana-rencana lah yang aku bikin sama ibuku. Ya, pemirsa, ibuku waktu itu ya agak tua sih ya untuk umur segitu ya. Tapi memang itulah cara aku biar cepat gitu mencapai tujuan aku. Nah itu dulu ada yang namanya di pariwisata, di Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan itu dulu bener-bener upline kompetisinya tuh kedengeran sampai nasional Kak. Jadi kita dulu tuh lomba di nasional apa kita bikin juga di sini regionalnya Sulawesi Selatan. Dulu ada namanya Putri Bunga. Nah itu tuh untuk ke Ratu Bunga Nasional gitu di Tomohon Manado. Yang festival bunga itu ya, yang terkenal itu ya. Betul sekali, karena kan Tomohon itu jadi kota bunga ya. Nah kita kebetulan kita juga punya nih Malino kota bunga. Makanya Dinas Pariwisata Sulsel waktu itu di zaman kepemimpinan almarhum ya Kaeng waktu itu kita bikin yang namanya Putri Bunga. Nah kebetulan aku ikut gitu Kak, aku ikut. Nah bagusnya dulu ya, sekarang juga bagus sih, perlombaan sekarang juga bagus. Dulu itu di lomba-lomba Putri Pariwisata, sekali lagi bukan hanya skill modeling aja, tapi bagaimana pola pikir, mindset orang tuh bisa betul-betul diasah di situ. Oke, ini semakin saya penasaran lagi pemirsa, tapi kita jeda, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on TV Sosial.